Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala wa ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala wa aidan ukhilla lakum lailatas siyami rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Al-ayat. Sidang jamaah salat Isya yang insya Allah kita lanjutkan sholat tarawih witir yang kami hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan malam hari ini kita tentunya masih diberi kesehatan, kesempatan diiringi keikhlasan dalam rangka sama-sama menunaikan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu sholat Isya yang alhamdulillah kita laksanakan secara berjamaah di masjid yang penuh berkah ini. Yang kedua kalinya tak lupa sholawat serta salam semoga terlimpah kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada tabi'in dan semoga pula dengan adanya kita memperbanyak sholawat kepada beliau yang kita harapkan adalah syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya minta maaf, penceramah ini enggak datang Pak ya. Saya tak taunya ditunjuk ya sudah apa adanya Pak ya. Minta maaf ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, alhamdulillah pada malam hari ini malam ke-16 Pak ya. Alhamdulillah ibaratnya kita mendaki gunung Pak ya. Mendaki gunung, seandainya kita mau ke Dui saja Pak ya. Sebelum kantor bupati itu ada tanjakan Pak. Ya, tanjakan itulah kita sudah sampai pintu tengah. Nah itu kita mau turun. Nah dengan adanya kita puasa sama ini, kita sudah mendapat separuh tak taunya ya. Alhamdulillah kita sudah dapat separuh perjalanan. Maka dari itu kita manfaatkan semaksimal mungkin puasa ini yang tinggal separuh. Nah ya keberkahan daripada puasa banyak sekali. Kita melaksanakan salah satu sunnah saja di dalam bulan Ramadan ini, Masya Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala mencatatnya sebagaimana kewajiban di luar bulan Ramadan. Enak kan? Apalagi kita melaksanakan kewajiban, jelas berlipat dan berlipat. Maka dari itu mari kita berupaya memaksimalkan. Mumpung kita ketemu bulan Ramadan, bulan suci, bulan penuh berkah, bulan obrolan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita semuanya. Bapak-bapak, ibu-ibu, ini sudah sampai pertengahan. Ibu-ibu ngasih sangu bapak enggak Bu? Sama bapak nanti ngasih sangu enggak? Pak, bapak mau berjalannya selama 1 bulan, dikasih sangu enggak Bu? Ya, maksudnya itu sangu khusus itu loh ya. Ya, hubungan antara sang suami dan istri. Makanya tadi yang ayat kelanjutannya itu tadi ukhilalakum lailatas siyami rafathu ila nisaikum hunna libasulakum wa antum libasulahunna. Dihalalkan hubungan suami istri pada malam hari pada bulan puasa ini ya, bukan walaupun bapak-bapak dikasih sangu ibunya awal Pak besok mau puasa, ayo kita kasih sangu gitu ya. Tetapi kadang-kadang sebagai manusia Pak ya, bapak-bapaknya tak taunya ini juga ada keinginan juga ini, khusus yang bapak-bapak dan ibu-ibu ini ya, yang remaja, makanya bersegera juga ya. Kalau sudah nikah ini Masya Allah betapa nikmatnya ya, adik-adik yang belum nikah segeralah nikah ya.
an nikahku sunati faman lam ya'mal bi sunati falaisa minni. Nikah itu ada sunnah. Nah, ini kayak Mas Rifa ini segera. Kalau sudah waktunya segera. Ya. Nikah itu adalah sunnahku kata Nabi. Barang siapa yang tidak mau melaksanakan sunnahku bukan umatku. Makanya segera. Nikah itu enak kok ya. Bangun tidur begini tak tanya Pak minum kopi. Enak. Iya, enak. Nanti kalau sudah menikah sampai akan menyesal kenapa enggak mulai dari kemarin. Coba. Bapak-bapak ini coba. Bapak-bapak yang sudah nikah ini maunya nikah lagi, Mas. Iya, maunya ini ya. Maunya, tapi ya tergantung perorangan itu. Walaupun fangkikum atobalakum minan nisa masna wa salasa wa ruba. Dan nikahilah wanita-wanita lain 2, 3, 4 saja batasnya, Pak. Enggak usah banyak-banyak ya, 4 di perintah Allah Subhanahu 4 ya, maunya enggak lebih lagi 4 saja sudah cukup ya. Tetapi apabila 2, 3, 4 tidak bisa berbuat adil kepadanya, fa'in khiftum fawahidah, lebih bagus 1 saja. Ya. Saya nikah 1 saja Bu, itu malah tambah 2 kok. Ya tambah sendiri. Sebabnya apa? Ya tadi ya. Itu tadi ya, hal-hal yang membatalkan puasa termasuk hubungan. Nah, hubungan suami istri pada siang hari tentunya enggak boleh. Makanya silakan bapak-bapak, ibu-ibu kalau berkeinginan ya beribadah tambahan itu namanya manusia normal suatu saat kan butuh. Silakan aja, tetapi dengan catatan pada malam hari. Mungkin setelah buka puasa, buka Indonesia bagian atas, mau buka bagian Indonesia tengah silahkan. Ya silahkan. Dihalalkan silahkan aja pada malam hari. Tetapi jangan sampai terlena pada siang hari. Nah, makanya kalau siang hari dibatasi ya. Ada sahabat Nabi Muhammad SAW Amrun bin Abi Salma bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasul, bagaimana di saat puasa pada siang hari kalau saya mencium istri saya? Nah, Nabi kan malu juga nih. Ya tanya pada Ummu Salmah. Siapa Ummu Salmah, Bu? Ummu Salmah itu salah satu istrinya daripada Nabi, kebetulan dekat. Akhirnya Amrun bin Abi Salmah ini tanya kepada Ummu Salmah. Setelah Ummu Salmah menjawab apa? Ya Rasulullah SAW juga berbuat demikian. Tidak apa-apa, sebatas mencium saja, sebatas kasih sayang. Tapi jangan kebablasan, bapak-bapak, ibu-ibu. Kadang-kadang sudah cium-ciuman kebablasan. Wah, ini bisa jadi ke Indonesia bagian tengah lagi bahaya. Ya makanya dibatasi. Nah, kalau mau Indonesia bagian tengah itu di malam hari, Pak ya. Nah, ini suatu saat sahabat Nabi Muhammad SAW datang dengan menyesali perbuatan pada siang hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Nabi. Ya Nabi, ya Rasul, celaka saya. Merasa menyesal. Betul-betul menyesali dirinya. Wahai sahabatmu, kenapa engkau bilang celaka bolak-balik? Akhirnya sahabat Nabi Muhammad SAW berterus terang, ya Rasul, saya saat puasa tadi saya melaksanakan hubungan suami istri dengan istri saya sendiri. Bagaimana ya Rasul? Akhirnya Rasul menjawab, mampukah kamu memerdekakan budak? Aduh, bagaimana Rasul? Saya makan aja susah. Akhirnya Nabi bertanya kembali kepada sahabatnya, mampukah kamu berpuasa 2 bulan berturut-turut? Ya Nabi, saya puasa 1 bulan saja merasa berat. Akhirnya enggak kuat juga ini, Masya Allah. Enggak kuat. Akhirnya ditawarilah lagi, mampukah kamu memberikan makan fakir miskin sebanyak 60 orang? Aduh, ya Nabi, saya ngasih orang makan
fakir miskin satu saja yang nggak mampu. Saya sendiri kadang-kadang susah. Akhirnya bingung. Nabi ini memberikan apa nih hukuman kepada sahabatnya ini. Akhirnya tak taunya nih sahabatnya yang bertanya nih, tak taunya dia pulang sebentar, tak taunya kembali lagi membawalah kurma sedikit dihadapkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian bertanya kepada sahabatnya tadi yang melakukan pelanggaran. Ini pelanggaran berat, Pak, ya. Ya, pelanggaran berat, membawa kurma sedikit. Terus kemudian, adakah orang yang kamu berikan kurma itu di sekitaran sini, di kampungmu itu, yang paling miskin? Ya Rasul, seluruh kampung yang paling miskin itu saya, ya Rasul. Akhirnya Rasulullah SAW duduk dan diam sambil senyum sampai giginya kelihatan. Masya Allah, prihatin dan prihatin. Akhirnya apa? Akhirnya ya sudah, kurma ini bawa pulang, kamu makan dengan keluargamu. Masya Allah, berhubung tidak ada yang dikasih, paling miskin juga orang yang tersebut, tidak ada yang lain lagi. Akhirnya ya dibawa pulang, dimakan dengan keluarganya. Masya Allah. Maka dari itu bapak-bapak, ibu-ibu, marilah kita berhati-hati. Kita tadi saya sudah cerita dari awal, kita puasa ini sudah melewati pertengahan. Ibaratnya kalau mobil kita tinggal nyetir, motor kita nyetir, tinggal siap-siap rem dan gas, sama halnya kita sudah turun. Marilah kita berupaya agar senantiasa kita mendapatkan la'allakum tatakun, ya, apalagi kita sudah memasuki 10 hari kedua. 10 hari pertama kita mendapatkan kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala. 10 hari kedua yang kita masuki ataupun kita jalani ini, yang terakhir, tujuan terakhir adalah itqum minan nar. Itulah, ya, itqum minan nar, agar senantiasa mendapatkan pembebasan daripada api neraka. Nah itu ya. Maka dari itu tadi ya ada peribahasa, Pak. Tadi kan orang miskin, Pak, ya. Kue cincin gandasturi. Orang miskin tidak tahu diri. Ya itu sudah ya, makanya sudah miskin, tidak mau tahu diri, tak taunya sudah berbuat enggak jelas di siang hari lagi. Akhirnya kafaratnya, dendanya tadi 3 hal tadi ya. Yang pertama adalah memerdekakan budak, tapi saat sekarang sudah tidak ada budak lagi. Yang kedua yaitu memberikan makan fakir miskin sebanyak 60 orang. Yang selanjutnya kita kafaratnya adalah puasa selama 2 bulan berturut-turut. Ya, maka dari itu bapak-bapak, ibu-ibu, ya, kita sebagai keluarga tentunya suatu saat punya nafsu naiklah pasti. Ya itu semuanya, Pak, ya. Namanya manusia normal pasti dan pasti. Maka dari itu kita bisa mensiasati di mana kegiatan itu dilaksanakan. Demikian bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, kultum yang telah saya sampaikan semoga bisa bermanfaat, khususnya bagi diri pribadi kami sendiri, umumnya kepada jamaah rahimakumullah. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.